Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembelajaran Ibnu Miskawai dan Imam Al-Ghazali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja ke biografinya, yaitu biografi Ibnu Miskawai. Nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub ibnu Miskawai. Ia lahir di kota Rai, tepatnya di Iran, pada 350 Hijriah 932 Masehi, dan beliau wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 420 Hijriah atau tanggal 16 Februari tahun 1030 Masehi. Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filsuf akhlak etika, walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, tampaknya hanya Ibnu Miskawai inilah satu-satunya tokoh filsafat tokoh filsafat akhlak. Seperti itu. Kemudian biografi Imam Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi ibnu Muhammad al-Ghazali lahir di Hazaleh, yaitu suatu desa dekat Tusi, daerah Khorasan, tepatnya di Persia, pada tahun 450 Hijriah atau tahun 1059 Hijriah. Ia keturunan Persia dan mempunyai hubungan keluarga dengan raja-raja Saljuk yang memerintahkan daerah Khorasan, Jibal, Irak, Jazirah Persia, dan Ahwas. Nah, beliau telah menelan seluruh pemahaman aliran dan ajaran-ajaran firqah, taifah, dan filsafat. Beliau ini seorang ahli fikih Islam yang dalam ilmunya itu puluhan buku telah ditulisnya. Karangan-karangan beliau meliputi berbagai lapangan ilmu pengetahuan, antara lain seperti filsafat, ilmu kalam, fikih, usul fikih, tafsir, tasawuf, akhlak, dan autobiografinya. Karya beliau itu berjumlah kurang lebih 47 kitab. Kemudian langsung masuk ke pemikiran Ibnu Miskawai tentang pendidikan agama Islam. Nah, dalam pendidikan agama Islam, pada pendidikan agama Islam anak, Ibnu Miskawai ini bertumpu pada pembiasaan akhlak yang baik dan pemberian contoh yang baik. Ibnu Miskawai ini memandang bahwa pendidikan akhlak pada anak harus ditanamkan sejak usia dini, karena perkembangan mental anak itu berevolusi, berkembang menuju kesempurnaan, menyimpan pesan-pesan masa lalu, dan masuk ke dalam jiwa berpikir. Menurutnya, kejiwaan anak-anak adalah mata rantai antara jiwa. Seperti itu. Dan adapun pemikiran Ibnu Miskawai ini tentang konsepnya pendidikan akhlak pada anak ada 4 konsep, yaitu yang pertama akhlak terhadap Allah, kemudian akhlak terhadap orang tua, kemudian akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain, seperti itu. Dan di sini beliau menggunakan 4 metode. Yang pertama itu metode alami, terus kemudian metode bimbingan, metode pembiasaan, dan metode hukuman, hardikan, dan pukulan yang ringan, seperti itu. Kemudian ini beliau mengutip 2 pemikiran. Yang pertama itu tentang pendidikan keimanan bagi anak. Nah,
Al-Ghazali mengatakan iman adalah pengucapan dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Beliau menganjurkan tentang asas pendidikan keimanan agar diberikan kepada anak-anak sejak dini, dan akidah atau keyakinan sebaiknya itu didahulukan kepada anak pada masa pertumbuhannya supaya dihafal dengan baik, kemudian senantiasa terbuka pengertiannya nanti sedikit demi sedikit sewaktu dia telah dewasa. Jadi permulaan dengan menghafal lalu memahami kemudian bertekad mempercayai dan membenarkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu pendidikan akhlak bagi anak. Di sini Al-Ghazali seorang tokoh moralis yang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan akhlak pada anak, karena itu tidaklah mengherankan kalau dalam Ihya Ulumuddin ia menyediakan satu bab pembiasaannya yang dibagi menjadi dua bagian yang sangat penting, yaitu Riyadun Nas, yaitu latihan pribadi umum, dan yang kedua itu Riyadatus Shibyan, yaitu latihan pekerti anak-anak seperti itu. Kemudian dilihat dari pendidikan akhlak, dari konsep pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali ini juga ada 4, sama persis kayak Ibnu Miskawai. Ada 4. Yang pertama itu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, kemudian akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Kemudian metode yang digunakan juga ada 4, tetapi beda penggunaan metodenya. Kalau menurut Imam Ghazali memakai metode alami, kemudian pakai metode mujahadah dan riyadah, kemudian metode pergaulan yang baik, dan yang terakhir metode koreksi diri. Nah, dari pembahasan yang dari biografi, kemudian pemikiran dari dua tokoh, kemudian penggunaan metode dari kedua tokoh tersebut, di sini kita bisa menganalisis tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai tentang pendidikan akhlak pada anak. Nah, di sini yang pertama itu kita bandingkan persamaan antara dua tokoh. Kalau menurut Ibnu Miskawai, jika seorang anak memiliki jiwa yang kosong dan pesan masa lalunya yang akan mengisinya. Sedangkan menurut Imam Ghazali, anak seperti mutiara yang amat berharga, masih halus, kosong dari segala ukiran dan menerima segala ukiran kepadanya. Kemudian yang kedua, membiasakan anak melaksanakan kewajiban agama. Begitu juga menurut Imam Ghazali membiasakan anak sejak dini untuk beribadah seperti sholat, berpuasa, dan lain-lain. Kemudian memandang hina yang rakus, bukan yang pertama mengambil makanan, jangan tergesa-gesa ketika makan. Itu menurut Ibnu Miskawai. Sedangkan menurut Imam Ghazali sama, memandang buruk banyak makan, tidak terburu-buru ketika makan, bukan yang pertama mengambil makanan dan yang lain-lain, seperti itu. Kemudian diajarkan kepada anak berpakaian sederhana, tidak dibiarkan anak tidur di kasur yang empuk dan fasilitas mewah dan fasilitas yang lainnya, seperti itu. Begitu juga menurut Imam Ghazali, hendaknya menjauhkan anak dari hidup dalam kemewahan seperti berpakaian mahal-mahal, tidak dibiarkan tidur di kasur yang empuk juga, seperti itu. Kemudian membiasakan anak melaksanakan kewajiban agama. Nah, begitu juga Imam Ghazali, membiasakan anak sejak dini untuk beribadah seperti sholat, berpuasa, dan lain-lain. Kemudian yang barusan itu juga sama yang saya jelaskan yang tadi.
Kemudian yang selanjutnya itu didik membenci dan takut terhadap emas dan perak melebihi kekuatan terhadap hewan buas dan beracun. Begitu juga sama seperti menurut Imam Ghazali, didik membenci dan takut terhadap emas dan perak melebihi ketakutannya terhadap hewan buas dan beracun. Kemudian anak sabar dan tabah menjadi hukuman guru. Begitu juga menurut Imam Ghazali, yaitu diajarkan kepada anak sikap berani dan sabar, tidak meminta pertolongan orang lain untuk menyelamatkan dari hukuman tersebut, dan dilarang mengadu jika dihukum guru, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dibiasakan meninggalkan perkataan sia-sia, perkataan kotor atau sumpah rapah, seperti itu. Sama juga seperti Imam Ghazali, menjauhkan anak-anak dari perkataan keji, memaki, mengutuk, dan bergaul dengan orang yang lidahnya sedemikian tersebut. Seperti itu. Itu tadi persamaan dari kedua tokoh. Sekarang perbedaan dari kedua tokoh. Menurut Ibnu Maskawai, tidak membahas pendidik keimanan. Begitu juga menurut Imam Ghazali membahas sedangkan Imam Ghazali dia membahas pendidikan keimanan pada anak dengan terperinci. Itu. Terus kemudian yang kedua, sejak dini sudah diberitahu bahwa makan itu sebagai obat. Sedangkan menurut Imam Ghazali, meranjak dewasa baru diberitahu bahwa makan itu sebagai obat. Kemudian menjelaskan secara umum cara mendidik anak. Sedangkan Imam Ghazali itu menjelaskan secara terperinci cara dan mendidik anak, seperti itu. Jadi bisa kita deskripsikan dari kedua tokoh tentang pendidikan akhlak pada anak itu terlihat jelas bahwa antara kedua tokoh ini memiliki banyak kesamaan, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi